Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Sindiviana dari Teknik Kimia Reguler 2019. NIM 1901023. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan gula di pabrik gula Rejosari Magetan. Lebih tepatnya, kita simak video ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi di setiap stasiun di pabrik gula Rejosari. Yang pertama yaitu tanaman yang berfungsi untuk menyediakan bahan baku tebu yang cukup untuk kuantiti dan quality. Yang kedua yaitu selektor 1 dan 2 yang berfungsi untuk mengecek quality BBT dan memisahkan kotoran seperti sogolan atau pucukan. Selanjutnya yaitu gilingan. Gilingan berfungsi untuk memerah nira di dalam tebu semaksimal mungkin dengan kehilangan nira seminimal mungkin. Yang berikutnya yaitu stasiun pemurnian yang berfungsi untuk memisahkan kandungan gula dan bukan gula atau kotoran. Setelah itu stasiun penguapan yang berfungsi untuk menguapkan air di dalam nira. Setelah itu masakan yang berfungsi untuk membentuk kristal gula. Dan yang terakhir yaitu stasiun putaran yang berfungsi untuk memisahkan kristal gula dengan larutannya seperti strup dan klare. Strup atau klare. Setelah itu masuk ke stasiun gilingan. Tebu yang diangkat dari lori menggunakan unloading crane dan menuju ke meja tebu. Di meja tebu ada alat yang bernama elektromotor untuk menggerakkan tebu dari meja tebu ke can carrier agar menuju ke alat kerja pendahuluan atau can preparation. Setelah itu, tebu menuju ke can cutter. Di can cutter berfungsi untuk menjadikan tebu menjadi cacahan atau potongan kecil sehingga dapat meringankan kerja unigrator. Setelah dari can carrier menuju ke unigrator yang berfungsi untuk menghancurkan atau memukul-mukul tebu menjadi sayatan sehingga sel-sel tebu akan terbuka. Setelah itu dibawa oleh can carrier menuju ke gilingan 1. Gilingan merupakan alat untuk memerah cacahan tebu yang telah melewati proses kerja pendahuluan supaya ampas dan niranya terpisah serta meminimalisir kehilangan sukrosa sekecil mungkin yang masih terdapat di dalam ampas. Nah, nira dari gilingan 1 menuju ke talang getar atau bak penampung talang besut. Setelah itu ampas dari gilingan 1 dibawa oleh cakar intermediate menuju ke gilingan 2. Di gilingan 2 ampas akan diperah lagi dan setelah itu nira dari gilingan 2 menuju ke saringan getar. Setelah itu ampas dibawa oleh cakar intermediate menuju ke gilingan 3. Di antara gilingan 3 dan gilingan 2 diberikan air imbibisi yang bersuhu 80-90 derajat Celcius. Di sini air imbibisi berfungsi untuk membantu pengeluaran nira pada gilingan berikutnya sehingga kehilangan gula dalam ampas dapat ditekan sekecil mungkin. Setelah itu nira dari gilingan 3 menuju ke gilingan 1 dan setelah dari gilingan 1 menuju ke saringan getar. Ampas dari gilingan 3 menuju ke cakar intermediate untuk dibawa ke gilingan 4. Nah, di antara gilingan 4 dan gilingan 3 sama, yaitu diberikan air imbibisi yang bersuhu 80-90 derajat Celcius. Nira dari gilingan 4 menuju ke gilingan 2. Setelah dari gilingan 2 menuju ke saringan getar. Nira yang di saringan getar akan menuju ke DSM screen untuk disaring lagi lebih halus. Dan setelah dari DSM screen menuju ke rotary screen akan
akan disaring lebih halus lagi. Setelah itu nira menuju ke peti nira mentah dan ampas dari gilingan 4 menuju ke stasiun keter. Setelah itu masuk ke stasiun pemurnian. Dari tangki nira mentah menuju ke pemanas pendahuluan yang pertama, yang merupakan pemanas nira mentah pertama yang terdiri dari juice heater nomor 8 sampai 10 dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Uap yang digunakan di PP1 yaitu uap bleeding atau uap nira dari badan pemanas 1 evaporator. Nah, tujuan dari pemanas pendahuluan 1 diantaranya untuk mempercepat reaksi nira dengan bahan pembantu proses berupa CaOH2 dan gas SO2 serta untuk membunuh jasad reni atau mikroba yang terdapat di dalam nira mentah yang dapat mengganggu jalannya proses pemurnian. Setelah itu, dari pemanas pendahuluan pertama menuju ke defekator 1. Di defekator diberi penambahan susu kapur sampai pH menjadi 7,2. Nah, di sini agar nira yang semula bersifat asam akan menjadi netral sehingga kerusakan sukrosa bisa diminimalisir lagi. Setelah itu masuk ke defekator 2. Di defekator 2, penambahan susu kapur terjadi sampai pH menjadi 7,5. Dan di defekator 2 ini berfungsi untuk menyempurnakan reaksi dan pencampuran yang lebih homogen. Setelah itu masuk ke defekator 3. Nah, di defekator 3 ini penambahan pH sampai menuju 8,5 dengan tujuan kotoran yang tidak menempel atau terikat pada defekator 1 dan 2 akan terikat pada defekator 3. Setelah itu menuju ke sulfitator nira mentah. Pada sulfitator nira mentah ini yaitu peti reaksi tempat terjadinya reaksi antara nira terdefekasi yang memiliki pH 8,5 dengan gas SO2 hingga mencapai pH 7,2. Tujuan dari pemberian gas SO2 ini adalah untuk menetralkan kelebihan susu kapur dan menyelubungi endapan Ca3PO42 dengan membentuk endapan kalsium sulfit CaSO3 sehingga endapannya berfungsi kristalin atau inkompresibel. Setelah dari sulfitir menuju ke pemanas pendahuluan kedua. Pemanas pendahuluan 2 terdiri dari juice heater nomor 4 sampai 6 dengan suhu 95 sampai 102 derajat Celcius. Uap yang digunakan pemanas pendahuluan 2 yaitu uap bekas dan uap bleeding. Tujuannya dari PP2 ini untuk menyempurnakan reaksi antara CaO dengan SO2 serta untuk menurunkan viskositas nira agar dapat mempermudah pengendapan yang bukan gula atau kotorannya. Setelah itu menuju ke flash tank. Di flash tank merupakan alat untuk melepaskan gas-gas atau udara yang masih tertinggal pada nira sebelum memasuki proses pengendapan dalam alat yaitu clarifier. Setelah dari flash tank menuju ke clarifier atau STC. Nah, di single tray clarifier ini berfungsi untuk pengendapan. Di clarifier berfungsi untuk mengendapkan kotoran agar terpisah antara nira jernih dengan nira kotor. Nah, setelah dari clarifier menuju ke DSM screen, yaitu alat
untuk menyaring nira jernih hasil proses penjernihan dari bejana pengendapan sebelum masuk ke unit penguapan. Setelah dari DSM screen menuju ke PP3 atau pemanas pendahuluan 3. Di pemanas pendahuluan 3 terdiri dari juice heater nomor 1 sampai 3 dengan suhu 102 sampai 105 derajat Celcius. PP3 berasal dari uap bekas dan uap bleeding. Tujuan dari PP3 supaya mempermudah kerja dari evaporator dalam proses menguapkan air yang ada di dalam nira jernih. Nah, hasil dari clarifier yaitu nira jernih dan nira kotor. Nira kotor yaitu menuju ke RVF atau rotary vacuum filter, yaitu alat penapisan untuk menapis nira kotor dari peti pengendapan yakni rotary vacuum filter. Proses penapisan ini bertujuan untuk memisahkan endapan kotoran dari nira kotor yang tertahan oleh blotong. Di RVF ini menghasilkan nira tapis yang akan kembali ke tangki nira mentah. Setelah itu, blotong akan dimasukkan ke truk. Dan setelah itu nira dari pemanas pendahuluan 3 menuju ke stasiun penguapan. Pada pabrik gula Rejosari menggunakan sistem quadruple effect, yaitu badan 1 ada 2 penguapan. Badan 1 dengan temperatur tromol 115 derajat Celcius, tekanan uap bekas yang masuk tromol 0,5 kg per cm kuadrat dan temperatur nira 110 derajat Celcius. Uap yang masuk akan menyerahkan panas keluar menjadi air konden, kemudian nira menuju badan 2. Air yang diuapkan naik menjadi uap nira dan terbagi menjadi 2, yaitu menjadi uap bleeding untuk badan penguapan selanjutnya dan untuk menuju ke stasiun masakan dan ke juice heater. Setelah itu, nira dari badan 1 masuk ke badan 2 dengan panas tromol 105 derajat Celcius. Uap yang digunakan dari uap nira badan 1 dengan tekanan 0,4 kg per cm kuadrat, sedangkan temperatur nira 100 derajat Celcius. Setelah uap menyerahkan panas, keluar menjadi air konden dan nira keluar menuju badan 3. Nira dari badan 2 masuk ke badan 3 dengan panas tromol 95 derajat Celcius dan temperatur nira 90 derajat Celcius. Dalam badan 3 terjadi vakum 25 cm Hg. Uap yang digunakan untuk pemanas dari uap nira dari badan 2, sedang uap yang keluar menjadi air konden, kemudian nira keluar menuju ke badan penguapan 4. Selanjutnya, nira dari badan 3 masuk ke badan 4 dengan temperatur tromol 80 derajat Celcius dan temperatur nira 70 derajat Celcius. Di badan penguapan 4 terjadi vakum yaitu 60-65 cm Hg. Uap yang digunakan untuk pemanas 4 dari uap nira badan 3 dan keluar menjadi air konden dan nira yang keluar menuju sulfitasi sebagai efek bleaching atau pemucat disebut nira kental tersulfitir. Sedangkan uap nira badan 4 masuk ke kondensor. Sedangkan uap nira dari badan 4 terakhir masuk ke kondensor. Di
Digunakan untuk mengembunkan uap nira dari evaporator badan air dan pan masakan, serta sebagai alat untuk membuat hampa baik di stasiun penguapan maupun stasiun masakan. Temperatur nira dari badan pertama hingga terakhir akan semakin menurun, karena terjadi vakum yang menekan penurunan titik didih sehingga titik didih setelah badan penguapan terakhir tidak mencapai 100 derajat Celcius atau pada suhu di bawah 100 derajat Celcius atau sudah mendidih. Dari tangki nira sulfitir, nah itu hasilnya nira kental. Nira kental masuk ke dalam masakan A dengan Brix lebih dari sama dengan 95 dan HK 82 sampai 85. Setelah itu masuk ke dalam palung pendingin dan masuk ke HGS A1 yang menghasilkan strop A yang akan dimasak lagi ke masakan C dan masakan D. Setelah itu hasilnya akan dimasak lagi oleh HGS A2 yang menghasilkan klare A yang akan dimasak lagi oleh masakan A dan menghasilkan gula SHS. Setelah itu masakan C dengan Brix lebih dari sama dengan 97 dan HK 75. Lalu menuju ke palung pendingin C. Setelah itu masuk ke LGF atau LGS dan menghasilkan strop C yang akan dimasak lagi oleh masakan D. Dan setelah itu menghasilkan gula C yang akan menjadi bibit masakan A atau gula halus. Di masakan D akan masuk ke palung pendingin dan masuk ke LGS atau LGF. Nah, di sini menghasilkan tetes, setelah itu menghasilkan gula D1. Gula D1 dimasak lagi ke LGS 2 dan menghasilkan klare D yang akan dimasak lagi ke masakan D dan menghasilkan gula D2 yang akan menjadi bibit masakan C atau pondan. Setelah itu gula D2 di-remelter lagi dan menjadi bibit masakan A. Setelah itu stasiun penyelesaian. Stasiun penyelesaian. Dari yang pertama yaitu talang goyang. Dari HGF menuju alat pengangkut gula. Yang alat ini digunakan untuk mengangkut gula kristal yang keluar dari HGF menuju ke sugar dryer and cooler untuk dikeringkan dan didinginkan. Pada alat angkut ini, gula juga akan mengalami proses pendinginan secara manual, tetapi hal ini akan mengakibatkan air yang di udara akan terserap oleh gula kristal. Yang pertama yaitu talang goyang. Alat ini berfungsi untuk mengangkut gula kristal hasil putaran HGF menuju ke bucket elevator yang nantinya akan diangkut lagi menuju sugar dryer and cooler. Selain itu, talang goyang juga berfungsi untuk mengangkut gula yang dikeluarkan dari saringan gula ke sugar bin. Bucket elevator atau tangga Yakub. Alat ini berfungsi untuk mengangkut gula ke tempat pengolahan yang lebih tinggi. Gula diterima bucket kemudian dibawa ke atas elevator dan menuju ke sugar dryer and cooler. Nah, alat ini berfungsi untuk mengeringkan gula kristal atau SHS sebelum pengemasan.
Setelah itu menuju ke saringan gula. Alat ini berfungsi untuk menyaring gula dari sugar dryer and cooler sehingga gula yang dikemas sesuai dengan ukuran SNI yang sudah ditetapkan. Di PG Rejosari, saringan gula didesain menjadi 3 tahapan, yaitu saringan gula debu, saringan gula halus, saringan gula kerikilan, beserta gula produk. Setelah itu menuju ke bucket elevator lagi untuk diangkat ke sugar bin. Sugar bin digunakan untuk menampung gula produk sebelum produk gula dikemas. Setelah itu menuju ke bagging scale. Bagging scale adalah timbangan elektronik untuk menimbangkan dengan bag atau karung dengan kapasitas bervariasi. Pada pabrik gula Rejosari disetting dengan kapasitas 50 kg. Dilengkapi dengan timbangan check scale sebagai kontrol penimbangan. Setelah itu menuju ke stasiun kettle atau boiler. Di sini ada air dan udara panas. Ampas yang masuk, pertama ampas masuk ke gas feeder. Setelah itu masuk ke ruang bakar. Nah, di sini ada api yang tersulut dan setelah itu udara panas akan ditarik oleh IDF. Di sini dia akan mengikuti arah dinding udara panas karena dimanfaatkan air heater atau pemanas udara. Udara panas dikembalikan lagi ke ruang bakar, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Setelah itu akan ditarik IDF dan menjadi asap dan keluar dari cerobong asap. Nah, yang berikutnya yaitu air. Dari upper drum atau air pengisi ketel yang bersuhu 70-80 derajat Celcius dipanaskan di front water tube. Dia akan turun dan prinsipnya turun dari tekanan tinggi ke rendah. Setelah itu dari cair menjadi uap jenuh, saturated vapor. Setelah itu naik ke drum atau upper drum. Di upper drum ada 2 ruangan. Air yang dipanaskan di water tube kembali ke drum dalam bentuk uap. Ada 2 jalur front water tube ke lower drum agar ruangan tidak kosong. Uap jenuh dipanaskan di superheater. Di sini ada 2 pemanasan, yaitu generating uap. Di sini ada 2 pemanasan, yaitu di generating uap jenuh. Setelah itu menuju ke superheater dan menjadi uap kering. Setelah itu menuju ke turbin. Uap baru untuk menggerakkan turbin Ebara dan mesin uap. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.